Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online di hari Minggu ini. Tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi rasa puji syukur kita buat Tuhan Yesus, karena kita mau terus menaikkan ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ketiga yang esa tak putus-putusnya kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat, kami masih boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami. Kau kuduskan, sucikan setiap kami sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Bapa, urapi setiap lidah, bibir, pikiran, hati kami untuk nanti kami menerima akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas setiap kami, bertatalah atas keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau agungkan satu pribadi yang ajaib, kita mau agungkan satu pribadi yang penuh keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
Tuhan untuk kekuatan yang baru. Biarlah hati kami terus menyala-nyala untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau Bapa. Kami tahu karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena pengorbanan-Mu kami masih boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kesetiaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.
kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Kami gak bisa balas Tuhan, tapi biarlah hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur untuk menyenangkan Engkau, Raja kami, menyenangkan Engkau pribadi yang selalu kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah kami boleh masuk di dalam pujian penyembahan kami yang baik, yang indah bersama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah, bibir, pikiran hati kami supaya setiap benih yang kami terima boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan boleh menghasilkan buah yang baik dari setiap kehidupan kami. Biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Home Church Jakarta. Saya percaya hari ini setiap kita dalam keadaan yang luar biasa, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau memberikan telinga seorang murid bagi setiap kami, sehingga kami yang mendengar Tuhan, kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan secara pribadi bagi setiap kami. Khusus buat hamba Tuhan, hamba berdoa, hamba dalam seluruh persiapan hamba hanya mengandalkan Engkau, Guru yang agung, yang dapat mengajar dengan bahasa yang sederhana, sehingga segala sesuatu yang hamba persiapkan ini Tuhan, dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebelum kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama, saya mau berterima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang diberikan bagi keluarga besar Home Church, khususnya Kak Semi dan Kak Fani, Pastor Semi dan Pastor Fani, yang selalu mengizinkan saya untuk bisa membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk Home Church. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul sharing atau khotbah, maka judul sharing atau khotbah hari ini adalah Last Journey to Jerusalem, perjalanan terakhir menuju ke Yerusalem. Home Church lagi ada dalam sebuah perjalanan di mana Tuhan tahun ini menaruh tentang sebuah tema besar, yakni tentang calling. Dan saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Gembala Bapak Ibu Saudara, Pastor Semi, bahwa memang calling itu bukan sebuah momentum saja, tapi itu adalah sebuah perjalanan. Calling is a journey. Nah, kita akan sama-sama baca dari Lukas 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita tahu tentang cerita ini dari semenjak masih sekolah minggu pun kita tahu. Izinkan saya untuk secara perlahan-lahan akan mencoba menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam lewat Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, saya akan menceritakan sedikit dulu latar belakang tentang ayat ini. Nah, kota Yeriko adalah kota yang terakhir. Kota yang terakhir apa? Kota yang terakhir dilewati oleh Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Nah, fakta yang lain tentang perikop yang akan kita baca ini pada pasal sebelumnya, yakni di Lukas 18 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-43, di situ Yesus menyembuhkan 2 orang pengemis yang buta. Salah satunya Bartimeus. Dari mana fakta itu kita dapat? Kalau kita lihat dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Kemudian Alkitab mencatat setelah mereka disembuhkan, 2 orang pengemis yang buta ini disembuhkan, maka mereka mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada juga yang beranggapan bahwa pada waktu pengemis ini disembuhkan, 2 orang buta ini disembuhkan, maka Zakheus juga hadir pada saat itu. Nah, kita akan belajar bersama tentang apa yang Yesus lakukan waktu ia sedang melintasi
kota Yerikho dan menuju ke Yerusalem. Di ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, kata melintasi artinya Yesus berjalan-jalan tanpa ada agenda apapun. Hanya sekedar lewat. Namun ternyata di kota ini kalau kita baca sampai selesai, sampai di ayat yang ke-10, bagaimana Yesus bertemu dengan 2 orang pengemis yang buta dan mereka disembuhkan di gerbang kota. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, kita tahu cerita ini tentunya, bahkan dalam sekolah minggu sering dinyanyiin ya, Zakheus seorang pendek, kecil buat dunia. Oke. Nah, Zakheus dalam bahasa aslinya punya pengertian adalah murni, bersih. Namun buat mereka yang ada di lingkungan di mana pada waktu Zakheus hidup, nama Zakheus tidak sama seperti cara hidupnya. Ternyata dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia menjadi kaki tangan orang Romawi, kaki tangan para penjajah yang menjajah bangsa Israel. Karena pekerjaan yang begitu kotor, maka Zakheus ini jauh sekali daripada arti kata namanya itu, yang artinya adalah murni dan bersih. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, ada 2 kata yang menarik yang harus kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah kata berusaha. Kata berusaha dalam bahasa Yunani zateo, yang artinya punya 2 pengertian. Yang pertama, kata berusaha di sini artinya to seek in order to find. Mencari untuk menemukan. Strive after, berjuang keras. Jadi memang Zakheus waktu itu sedang berjuang keras untuk bisa melihat Yesus. Yang kedua, punya arti require. Ada sebuah kebutuhan yang mendesak dari Zakheus untuk benar-benar ingin melihat Yesus ini pribadi seperti apa. Nah, yang kedua, selain kata berusaha, di ayat yang keempat, kalau kita baca di situ berkata bahwa maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yang pertama berusaha, yang kedua kata melihat. Kata melihat dalam bahasa Yunani eido, punya 2 pengertian. Yang pertama to see, to perceive, melihat dengan panca indera. Tapi kata yang sama juga punya pengertian ini, to know, mengenal. Berarti dengan kata lain, mengenal untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan informasi tentang Yesus. Zakheus punya kerinduan yang membuat dia untuk terus mau bertemu dengan Yesus. Tapi kerinduan ini menjadi sebuah kerinduan yang kemudian jadi susah, di mana dia mau bertemu langsung dengan Yesus. Penyebabnya adalah 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, dan faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal berbicara tentang orang banyak. Kedua hal ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Zakheus. Saya menggunakan logika saya, seharusnya Zakheus bisa saja bertemu dengan Yesus. Di mana dia mampu, dia seorang kaya. Harusnya dia mampu menyewa bodyguard gitu yang badannya kurang lebih besar kayak saya ya. Untuk bilang, hey minggir, menjaga Zakheus supaya dia bisa langsung bertemu dengan Yesus. Namun Zakheus menunjukkan bahwa untuk bertemu dengan Yesus, dia tidak bisa pakai posisi dia. Dengan kata lain, sangat penting untuk menemukan Yesus dengan apa adanya dia. Ini yang Zakheus lakukan. Kalau kita baca tadi dalam ayat
Yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang pertama, untuk menghadapi masalah eksternal orang banyak, yang dilakukan oleh Zakheus adalah dia berlari mendahului orang banyak itu. Menghadapi masalah eksternal. Di tengah-tengah orang banyak, Zakheus bukan cuma saja mengalami tekanan secara fisik karena dia pendek. Mungkin juga Alkitab tidak mencatat secara detail, tapi bisa saja dia mengalami bulian. Apalagi Alkitab menulis bahwa dia adalah seorang pemungut cukai. Sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di kota Yeriko. Belajar dari Zakheus, mari berlari mendahului tekanan yang ada. Mendahului semua masalah yang ada. Bukan untuk meninggalkan tekanan itu, enggak. Karena tekanan akan selalu ada. Nah, berlari mendahului artinya always think one step ahead. Selalu berpikir ke depannya. Walau kelihatannya kita berjalan sendirian. Tahukah kita bahwa kita adalah seorang pemimpin? Ada saat-saatnya, saya masih ingat itu nasihat dari kakak rohani saya yang namanya Pastor Sammy. Ada saat-saatnya di mana pemimpin akan kelihatan berjalan sendiri. Tapi itu bagus. Berjalan sendiri, selalu berpikir apa yang harus dilakukan di depan. Berlari mendahului punya arti yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Tidak hidup seperti cara hidup orang banyak. Tidak hidup dari perkataan orang lain. Jadi mari kita sama-sama belajar dari Zakheus. Home Church sedang ada dalam tema bulan November yang artinya get ready. Get ready untuk apa? Untuk semua hal yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita dalam menuju atau dalam menjalani sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tentu ada panggilan-panggilan yang akan Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mulai berusaha untuk berlari mendahului setiap tekanan yang ada. Yang kedua, Alkitab berkata, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakheus pendek secara fisik, tetapi dia tidak pendek secara cara berpikirnya. Dia pendek secara fisik, namun cara berpikirnya nggak pendek Bapak Ibu Saudara. Zakheus tidak mau kalah dengan keterbatasannya. Ini saatnya kita untuk ready untuk sesuatu yang besar yang Tuhan mau taruh. So, jangan merasa kita kalah dengan keterbatasan kita. Dia menyadari, dia menerima akan keterbatasannya. Namun, Zakheus memilih untuk menjalani kehidupan melampaui keterbatasannya. Mari sama-sama, tentu kita punya keterbatasan. Kita bisa bilang berbagai macam keterbatasan. Tapi belajar sama-sama dari Zakheus bahwa kita harus memilih. Ingat, kita harus memilih untuk menjalani kehidupan melampaui keterbatasan kita. Zakheus belajar untuk bisa melihat Yesus dengan jalan menghadapi setiap tekanan dan keterbatasan yang baik dari luar maupun dalam. Zakheus mampu untuk melihat Yesus sesaat dengan keterbatasannya. Namun apakah cerita ini sampai di sini aja? Enggak. Karena di ayat yang kelima berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Zakheus dan berkata, Zakheus turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalimat melihat ke atas dalam bahasa Yunani anablepo, yang artinya mencari untuk memulihkan penglihatan yang hilang atau buta. Lihat, Zakheus hanya ingin untuk melihat Yesus, mengenal Yesus. Namun ternyata Yesus mau datang untuk menemukan Zakheus. Bukan cuma sampai di menemukan, Yesus mau memulihkan cara melihat Zakheus terhadap dirinya, terhadap orang yang ada di sekitarnya, dan terhadap Tuhan.
Ceritanya ini semakin lebih hebat lagi. Di mana kehebatannya? Ternyata kemampuan dan perjuangan dari Zakheus untuk bisa melihat Yesus memiliki keterbatasan. Namun diperlukan inisiatif dari Tuhan yang kemudian mau untuk membuka mata kebutaan daripada Zakheus. Untuk apa? Untuk Zakheus bisa melihat rencana Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Untuk Zakheus bisa melihat setiap panggilan-panggilan yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Terkadang kita pun tidak bisa melihat panggilan-panggilan itu. Padahal setiap callingnya Tuhan, jangan-jangan itu yang sedang kita jalani akhir-akhir ini. Cuma kita belum mampu untuk bisa melihat. Mari belajar sama-sama. Hari ini, Yesus yang sama seperti yang ada pada waktu Zakheus itu sedang datang dan mau menemukan kita. Dan waktu Yesus menemukan kita, izinkan dia untuk bisa memulihkan cara kita melihat. Melihat diri kita sendiri, melihat orang lain, dan melihat Tuhan yang benar. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kata sebab aku harus menumpang di rumahmu ini sangat jadi penting. Kata menginap dalam bahasa Yunani, dia punya artinya gini Bapak Ibu Saudara. Yesus mau untuk terus hadir dalam kehidupan Zakheus. Bukannya cuma sekedar bisa dilihat sementara oleh dia saja, tapi Yesus mau untuk hadir dalam kehidupan Zakheus. Tujuannya untuk apa? Memperbaiki hubungan yang terputus. Supaya terus terkoneksi dengan dia. Yesus mau untuk hadir untuk memberikan bantuan akan karya Roh Kudus. Yesus mau untuk hadir untuk memberikan sebuah pengaruh yang secara konsisten lewat karya Roh Kudus. Hal yang sama hari ini pun Tuhan ingin supaya kita sama-sama, oh iya ya, saya harus belajar dari Zakheus. Nah, respon dari Zakheus apa? Ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wuhuu! Turun menerima, dia menyetujui akan hal itu. Yang sangat memberkati saya, tentu semua firman Tuhan memberkati. Tapi menjadi rema buat saya adalah waktu Yesus kemudian menumpang. Ada orang yang protes, oke, saya akan skip tentang itu. Tapi di ayat yang ke-8, waktu Yesus mau menginap, Yesus mau menumpang di rumahnya Zakheus, maka ayat yang ke-8, di situ Alkitab berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Di ayat ini menjadi berkat yang luar biasa. Zakheus sedang tidak mencari panggilan hidupnya. Di ayat ini Zakheus sedang menghidupi panggilannya. Banyak orang masih bertanya, aduh apa ya panggilan kehidupan saya ya? Untuk apa saya hidup ya? Panggilan hidup saya apa ya? Apa saya mesti jadi hamba Tuhan? Saya mesti jadi ini? No. Yang paling penting adalah ternyata perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan Zakheus saat itu. Dan kemudian yang terjadi adalah dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan apa yang harus dia lakukan itu adalah panggilannya dia. Zakheus sedang menghidupi panggilannya. Pertemuan dengan Yesus membuat Zakheus mampu untuk fokus hidup dalam panggilan yang telah Tuhan tetapkan. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Sammy bahwa calling is a journey. Saya mulai untuk merenungkan perjalanan kehidupan saya dan saya lihat iya ya. Memang panggilan itu sebuah perjalanan yang panjang menuju satu destiny yang artinya adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, Zakheus bertumbuh. Cara melihatnya berbeda. Fokusnya sekarang hadir kepada
fokusnya sekarang mengarah kepada kehadiran Yesus. Bukan lagi menghadapi orang yang ada di sekitar. Bukan lagi menghadapi akan keterbatasan dirinya. Enggak. Fokusnya dia sekarang kepada Yesus. Bagaimana untuk saya bisa, sebelumnya Sakeus fokusnya bagaimana saya bisa melihat Yesus. Sekarang bagaimana saya bisa hidup untuk serupa dengan Yesus. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya akan sampai kepada kesimpulan apa yang kita sharingkan hari ini. Get ready di sini, bulan November tentu get ready ya. Get ready di sini bukan hanya tentang menemukan panggilan, namun juga tentang mempersiapkan diri kita untuk next calling dalam perjalanan terakhir kita di dunia. Makanya judul sharing hari ini saya bilang Last Journey to Jerusalem. Yesus sedang melintasi Yeriko untuk menuju ke Yerusalem. Kita hari ini sedang melintasi dunia untuk menuju ke rumah Bapa, menuju ke Yerusalem yang baru. Biar kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan diri kita supaya apa yang Tuhan mau lakukan next-nya. Belajar sama-sama dari Sakeus. Yang pertama, belajarlah untuk mau berjuang dengan keras untuk melihat Tuhan, untuk mengenalnya. Yang kedua, belajar untuk mendahului orang banyak. Pergi dari tekanan. Tekanan akan selalu ada, tapi keluarlah dari tekanan supaya kita bisa berpikir jernih. Keluar dari tekanan supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai bisa melihat hal apa yang kita bisa dapat lakukan. Yang ketiga, belajarlah untuk jangan mengalah pada diri sendiri. Belajar dari Sakeus. Dia pendek secara fisik, tapi cara berpikirnya nggak pendek. Belajarlah untuk jangan berhenti di saat kita sudah bisa melihatnya, tapi terus bergerak membuka diri untuk melihat apa yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Kemudian belajarlah menjadi seperti Yesus. Menjadi orang yang berjalan melintasi. Namun setiap kota yang dimana Yesus lintasi, di situ ada sesuatu yang terjadi. Di situ ada sesuatu yang Yesus lakukan. Orang buta menjadi sembuh. Bahkan bukan cuma pengemis buta, Sakeus yang kaya pun Tuhan selamatkan. Belajarlah untuk sama-sama terus bertumbuh lewat segala sesuatu yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Doa saya, biar kita pun sama-sama bertumbuh. Kita belajar hari ini dari Sakeus, sehingga benar-benar kita bisa menjadi orang-orang yang siap, get ready, untuk panggilan-panggilan yang Tuhan sediakan di depan. Fokus kita bukan untuk mencari tahu apa panggilan kita, no. Fokus kita adalah belajar menghidupi panggilan itu. Karena apa yang sedang kita lakukan, itu sebenarnya panggilan kita yang sesungguhnya. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu mengarah ke sebuah tujuan, yakni keserupaan dengan Kristus. Saya berdoa dan saya percaya setiap kita hari ini diberkati. Dan biar firman yang sederhana ini bisa kita renungkan dan bisa benar-benar kita hidupi. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hamba percaya setiap firman-Mu yang disampaikan, setiap firman-Mu yang telah kami dengar ini Tuhan bisa merema dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa mempersiapkan diri kami untuk sesuatu tujuan Tuhan yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan diberkati setiap jemaat Home Church Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan Engkau memberkati Pastor Semi,
Pastor Fanny dan tim yang ada dalam pengembalaan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan daripada Engkau untuk terus memperlebar akan kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, bukan cuma dalam pelayanan Tuhan, tapi dalam berbagai segi kehidupan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu hati menaikkan doa syafaat kita kepada Bapa di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Juga kalau pada siang hari ini kami bisa duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya itu semua juga ada di dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk tidak hanya bisa menjadi pendengar yang baik, tapi biar kami juga menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga mau bersatu hati ya Bapa, memberkati hamba-Mu yang pada hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan, di dalam setiap tugas dan juga pelayanan yang dilakukan, yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Biar Tuhan, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan juga untuk para pemimpin di Home Church Tuhan, dari Pastor Semi, Pastor Fanny, maupun juga seluruh koordinator dan volunteer. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap mereka Tuhan, biar Tuhan pakai mereka lebih lagi dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar melalui pelayanan ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan makin lebih lagi mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan, makin lebih lagi mengenal apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat Home Church Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memimpin, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami Tuhan, agar kami bisa selalu sehat, kami bisa selalu berada di dalam sukacita Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan, dan kami juga diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, menjadi orang tua, menjadi anak, mahasiswa, menjadi pelajar, ataupun menjadi pekerja dan menjadi pemimpin perusahaan. Biar Tuhan yang beri kami hikmat, supaya apa yang kami lakukan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu. Juga pada siang hari ini ya Bapa, kami mau bersatu hati memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memberikan hati yang takut akan Engkau kepada para pemimpin bangsa kami. Dari mulai presiden, wakil presiden Tuhan, juga para menteri, anggota DPR, jajaran di provinsi, kota maupun kabupaten dan desa Tuhan. Biar Tuhan yang turunkan hikmat-Mu Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga mereka tahu Tuhan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Khususnya tolong mereka Tuhan di hari-hari ini ketika harus mengendalikan dan juga
menanggulangi pandemi Corona COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan di dalam apa yang mereka lakukan itu semua sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami memberkati kota kami, kota Jakarta Tuhan, khususnya Jakarta Selatan di mana Tuhan tempatkan home. Biar Tuhan Engkau yang memberkati kota ini, Kau yang memberikan kesejahteraan bagi kota ini, biar kami Tuhan sebagai jemaat-Mu yang ada di Jakarta Selatan ini, lebih lagi Tuhan menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Engkau mendengarkan seluruh doa kami, Kau mengerti apa yang menjadi isi hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Home Church, saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan diberkati. Amin. Saya berharap juga dalam keseharian kita, rutinitas kita yang seakan-akan biasa gitu ya, kita tetap bisa menemukan pribadi Tuhan, tetap bisa mendengar suara Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Vicky dari Sorong yang sudah memberkati Home Church dengan sharing firman Tuhan hari ini. Saya tahu proses pengirimannya dan persiapannya untuk khotbah ini cukup panjang, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Kita berdoa pelayanan Pastor Vicky, Ica, semua tim yang ada di sana makin maju, makin dipakai Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam kita sedang mempersiapkan, saya tahu panitia Natal sedang mempersiapkan acara, maupun di umum, maupun yang untuk anak-anak kids at home hari-hari ini. Luar biasa ya, nggak kerasa udah mau Natal lagi. Tapi ini yang paling penting saudara, dalam persiapannya, dalam hari-harinya, dalam mendoakan acaranya, kita harus mengarahkan hati untuk apa yang Tuhan mau bicara untuk setiap kita. Haleluya. Dan nanti buat saudara yang ikut dalam acara ini juga, kita sama-sama merayakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, kita akan selesai dengan ibadah kita hari ini. Biar kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.